Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang sangat menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema tentang pendidikan formal. Kita tahu bahwa pendidikan formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang teramat penting bagi hampir seluruh penduduk Indonesia. Di dalam suatu pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan formal, itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Dan di Indonesia ini kita memiliki 3 bentuk sistem pendidikan, yang mana 3 bentuk sistem pendidikan itu, yang pertama adalah sistem pendidikan formal. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan non-formal, dan yang ketiga yaitu pendidikan informal. Hal itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal 13 ayat 1. Kemudian pendidikan formal itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang sifatnya sistematis dan juga berjenjang. Mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Adapun kalau kita berbicara tentang pendidikan formal ini, maka ada beberapa fungsi yang menyertai dari adanya sistem pendidikan formal ini. Kemudian kita juga perlu untuk memahami bersama berbagai fungsi dari pendidikan formal ini, yang mana fungsi itu diantaranya yang pertama itu adalah untuk melatih kemampuan akademis, di mana kemampuan akademis ini yang akan dilatih dalam pendidikan formal. Itu diantaranya hal-hal yang menyangkut kemampuan untuk berpikir logis, kemudian juga menganalisis, kemudian ada juga menghafal, dan tidak ketinggalan pula memecahkan permasalahan. Ini adalah fungsi yang pertama, melatih kemampuan akademis. Kemudian fungsi yang kedua dari pendidikan formal itu adalah dalam rangka membentuk jati diri. Seseorang yang memiliki pendidikan formal biasanya akan lebih mudah untuk menemukan jati dirinya, di mana hal itu disebabkan karena orang tersebut telah memiliki pola pikir yang terlatih dengan baik. Itu adalah fungsi kedua. Kemudian fungsi yang ketiga dari pendidikan formal itu adalah untuk melatih tanggung jawab dan disiplin. Proses pembelajaran utamanya di lembaga pendidikan formal secara terus-menerus
itu akan membentuk rasa tanggung jawab bagi peserta didik. Misalnya saja mereka harus mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh para pendidiknya, baik itu dari seorang guru maupun dari seorang dosen. Yang mana dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan sendirinya akan melatih untuk mereka memiliki rasa tanggung jawab. Ini adalah fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang keempat dari pendidikan formal itu adalah dalam rangka membangun jiwa sosial, di mana pendidikan formal ini juga akan dapat membantu dalam membangun jiwa sosial seseorang, di mana para peserta didik, baik itu siswa maupun mahasiswa, itu diharuskan untuk berinteraksi dengan teman maupun para pendidiknya. Interaksi sosial inilah yang akan dapat memperluas hubungan sosial mereka, terutama di masa depan. Kemudian fungsi dari pendidikan formal yang kelima yaitu untuk mengembangkan diri dan juga kreativitas. Dalam pendidikan formal biasanya akan juga disediakan ataupun dilengkapi dengan berbagai program, utamanya program ekstrakurikuler, yang mana biasanya pun itu diselenggarakan di luar jam belajar. Program-program semacam ekstrakurikuler ini merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan diri mereka sekaligus menumbuhkan kreativitas mereka. Itu tadi beberapa fungsi dari diselenggarakannya pendidikan formal. Selanjutnya kita juga perlu untuk mengenal berbagai karakteristik dari pendidikan formal ini. Karakteristik yang pertama dari pendidikan formal ini adalah adanya peserta yang memang itu harus dipenuhi untuk menjadi peserta didik. Jadi ada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, karakteristik dari pendidikan formal itu adalah di mana ijazah itu sangat-sangat diperlukan untuk melanjutkan studi ataupun pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu memiliki kurikulum yang jelas. Karakteristik yang keempat dari pendidikan formal itu adalah adanya tenaga pengajar, yang mana mereka ini harus memiliki kualifikasi tertentu. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu materi yang diajarkan itu akan lebih bersifat akademis. Kemudian yang keenam, pendidikannya itu diselenggarakan oleh pemerintah dan juga bisa dilakukan oleh pihak swasta. Karakteristik yang ketujuh dari pendidikan formal itu adalah bahwa proses pendidikannya itu memakan waktu yang cukup lama. Dan yang
karakteristik dari pendidikan formal adalah bahwa para peserta didiknya itu harus melewati ujian di setiap jenjang pendidikan. Itulah karakteristik yang ada pada pendidikan formal. Kemudian selain tadi ada fungsi, kemudian juga ada karakteristik. Pendidikan formal juga mengenal beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari pendidikan formal atau diselenggarakannya pendidikan formal itu yang pertama adalah sebagai tempat sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, pendidikan formal juga menjadi tempat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai bekal hidup di masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu bahwa pendidikan formal itu juga menjadi tempat untuk mencerdaskan bangsa. Ini adalah 3 tujuan pengelolaan lembaga pendidikan formal. Kemudian tentu kalau kita membahas tentang pendidikan formal, kita juga perlu memahami tentang unsur-unsur yang ada di dalam pendidikan itu sendiri. Yang namanya unsur-unsur di dalam pendidikan itu cukuplah beragam. Unsur yang pertama dari pendidikan itu adalah peserta didik itu sebagai subjek yang dibimbing, sebagai pribadi yang berkualitas dan juga mandiri. Seorang peserta didik tentu ingin terus tumbuh untuk memecahkan berbagai permasalahan yang akan menghadang di dalam hidupnya. Maka dari itu secara sadar ataupun tidak, seorang peserta didik pun akan mendidik dirinya sendiri. Itu adalah unsur yang pertama. Kemudian unsur pendidikan yang kedua yaitu tempat bimbingan di mana atau lingkungan yang disebut dengan lingkungan pendidikan dalam proses pembelajaran. Lingkungan pendidikan ini biasanya sering disebut dengan 3 pusat pendidikan, yaitu yang pertama adalah dalam lingkup keluarga, kemudian yang kedua adalah dalam lingkup sekolah ataupun perguruan tinggi, dan yang ketiga adalah lingkup masyarakat. Ini adalah yang kedua. Kemudian unsur pendidikan yang ketiga yaitu pengajar sebagai orang yang membimbing dalam unsur-unsur pendidikan ini. Peserta didik itu akan menerima berbagai pembelajaran melalui 3 lingkungan seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, orang tua, pendidik yang meliputi guru ataupun dosen, kemudian juga pimpinan program pembelajaran ataupun mungkin dalam bentuk lembaga yang lain, dan juga masyarakat ataupun organisasi itu memiliki tanggung jawab yang besar atas keberlangsungan pendidikan ini. Ini adalah unsur yang ketiga. Kemudian yang keempat unsurnya adalah metode dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode di sini itu diartikan dengan sengaja dilakukan ataupun dipelihara untuk mencapai tujuan pendidikan tadi. Ini adalah unsur yang keempat.
Unsur pendidikan yang kelima adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya, baik itu yang berupa guru ataupun dosen. Nah, interaksi dengan mereka, para guru maupun dosen ini dalam proses pembelajaran biasanya adalah komunikasi yang berlangsung secara dua arah antara peserta didik dan pendidiknya menuju tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Itulah beberapa unsur di dalam pendidikan. Selanjutnya kita berkaca lagi kepada Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut adalah bernomor 20 di tahun 2003, utamanya pasal 1 ayat 9. Itu di dalamnya tertera ataupun tercantum bahwa jenis program pendidikan terutama di Indonesia itu terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang pertama itu adalah pendidikan umum, yang mana pendidikan umum ini merupakan suatu aktivitas pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan juga keterampilan para peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Ini yang pertama, pendidikan umum. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kejuruan, yang mana pendidikan kejuruan ini merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Misalnya dalam bidang teknik, dalam bidang jasa boga, dalam bidang perhotelan dan sebagainya. Ini adalah yang kedua, pendidikan kejuruan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan luar biasa, di mana pendidikan luar biasa ini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang berbagai kelainan, baik itu secara fisik dan atau mental. Ini adalah yang ketiga, pendidikan luar biasa. Kemudian yang keempat adalah pendidikan kedinasan, di mana pendidikan kedinasan ini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai departemen pemerintah ataupun lembaga pemerintah non-departemen. Ini adalah pendidikan kedinasan. Dan yang kelima yaitu pendidikan keagamaan, yang mana pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Nah, itulah sekilas tentang pendidikan formal yang perlu untuk kita pahami bersama. Oleh karenanya, pendidikan formal ini menjadi sesuatu yang teramat penting bagi setiap anak Indonesia untuk dapat mengenyamnya. Walaupun dalam kenyataannya mereka yang mengenyam pendidikan formal, terutama yang sampai pada titik pada tataran pendidikan tinggi,
itu masih cukup kecil untuk negara-negara kawasan ASEAN. Oleh karena itu, kita seyogyanya memiliki visi yang sama bahwa adik-adik kita, putra-putri kita, suatu ketika haruslah mampu untuk menduduki berbagai jenjang pendidikan formal ini, mulai dari tataran sekolah dasar sampai pada tataran pendidikan tinggi. Demikian pembahasan kita tentang pendidikan formal ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.